Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada kuliah online melalui media video saat ini. Pada kesempatan ini saya akan berusaha menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan atau ASKEP keluarga, terutama tentang ASKEP keluarga dengan hipertensi. Kemudian selanjutnya untuk tugas mahasiswa nanti ada ASKEP keluarga dengan TB paru dan ASKEP keluarga dengan HIV/AIDS. Asuhan keperawatan atau ASKEP keluarga, terutama ASKEP keluarga dengan hipertensi. Pengertian keluarga dengan hipertensi. Karena di dalam asuhan keperawatan kepada keluarga dengan hipertensi, maka kita perlu tahu keluarga dengan hipertensi itu apa. Jadi di dalam pengertiannya, keluarga dengan hipertensi adalah keluarga yang salah satu anggotanya atau lebih ada yang menderita hipertensi. Teori singkat tentang hipertensi. Di dalam dokumentasi asuhan keperawatan perlu dituliskan teori singkat tentang penyakit yang ada pada keluarga. Saat ini saya akan menjelaskan teori singkat tentang hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. Itu menurut sumber dari Kemenkes. Kemudian faktor resiko hipertensi. Ada dua faktor resiko hipertensi. Yang pertama, resiko yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu umur, jenis kelamin, riwayat keluarga. Yang kedua, resiko yang dapat dimodifikasi, yaitu kegemukan, merokok, kurang aktivitas, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, dislipidemia, konsumsi alkohol, psikososial, dan stres. Itu adalah resiko terjadinya hipertensi. Kalau untuk resiko yang tidak dapat dimodifikasi memang tidak bisa untuk dirubah. Tapi kalau resiko yang dapat dimodifikasi bisa dirubah atau dimodifikasi supaya tidak terjadi hipertensi. Gitu. Proses asuhan keperawatan. Di dalam asuhan keperawatan, setelah kita menuliskan teori singkat tentang penyakitnya, kita kemudian membuat proses asuhan keperawatan yang terdiri dari 5 tahap menurut sumber dari Akhyar 2013. Tahap yang pertama yaitu pengkajian, yang kedua penegakan diagnosa keperawatan, yang ketiga perencanaan intervensi, yang keempat pelaksanaan atau implementasi, dan yang kelima evaluasi. Pengkajian keluarga dengan hipertensi. Pengkajian ini merupakan tahap awal dari proses asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi. Pengkajian keluarga dengan hipertensi meliputi 8 komponen pengkajian, antara lain 1. Data umum. Data umum yang dikaji yaitu identitas, nama, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, penghasilan, imunisasi anak prasekolah. Itu ditanyakan kepada kepala keluarga atau anggota keluarga yang lain. 2. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit sekarang. Ini juga perlu ditanyakan kepada kepala keluarga atau anggota keluarga. 3. Lingkungan. Lingkungan ini bisa dikaji yaitu lingkungan rumah, baik itu di dalam rumah maupun di sekitarnya. Kemudian keadaan tetangga kanan kiri dari rumah keluarga itu. Kemudian halaman rumah, ya di depan rumah maupun kalau ada di belakang. Kemudian budaya keluarga dan lain-lain.
Selanjutnya di dalam pengkajian perlu dikaji juga yang keempat, struktur keluarga. Struktur keluarga ini bisa terdiri dari nuclear family atau keluarga inti atau struktur keluarga yang lain. Kemudian yang kelima, fungsi keluarga. Fungsi keluarga dikaji kepada keluarga itu terkait dengan sosialisasi keluarga di masyarakat. Kemudian pendidikan dari kepala keluarga dan anggota keluarga, dan fungsi keluarga yang lainnya. Kemudian yang keenam, stres dan coping keluarga. Stres dan coping keluarga ini perlu dikaji masalah kesehatan dalam keluarga, cara mengatasi masalah kesehatan tersebut oleh kepala keluarga atau anggota keluarga yang lain. Kemudian kita perlu juga mengkaji yang ketujuh, yaitu pemeriksaan fisik, yaitu dengan kita mengobservasi keadaan fisik klien, yaitu kepala keluarga maupun anggotanya, mulai dari head to toe, ya. Dan bisa juga dengan memakai alat bantu pemeriksaan seperti termometer untuk mengukur suhu, tensimeter untuk mengukur tekanan darah, jam tangan untuk mengukur nadi, stetoskop untuk mengetahui keadaan bising ususnya, kemudian alat pengukur yang lain, contoh misalnya alat pengukur gula darah, kolesterol dan asam urat, kemudian timbangan berat badan dan lain-lain. Ini bisa digunakan untuk pemeriksaan fisik. Kemudian yang ke-8, kita perlu mengkaji harapan keluarga. Harapan keluarga itu kita tanyakan cita-cita keluarga, kemudian harapan keluarga yang lainnya. Jadi ditanyakan keluarga itu harapannya seperti apa. Setelah data terkumpul dari pengkajian yang dilakukan, maka kita perlu menganalisa data hasil pengkajian tersebut dengan membuat tabel analisa data. Tabel analisa data ada kurang lebihnya 4 kolom. Yang pertama itu kolom nomor, kemudian kolom data, kemudian ada kolom masalah atau problem, dan yang berikutnya adalah kolom penyebab atau etiologi. Di dalam pengisiannya kita berdasarkan hasil pengkajian yang kita lakukan. Misalnya kita isi sesuai dengan pengkajian nomor 1. Data yang kita dapatkan itu di kolom data tertulis data subjektif, itu adalah data ungkapan, ya. Contoh misalnya Ibu M mengatakan keluhannya apa, ya ini dituliskan di data subjektif. Kemudian data objektif itu adalah data yang bisa kita lihat, kita amati. Misalnya Ibu M usianya berapa, kemudian kita ukur tadi pemeriksaan fisik, tinggi badan, berat badannya berapa, ini termasuk data objektif. Kemudian ada kolom masalah atau problem. Nah, masalah atau problem ini kita analisa dari data yang kita dapatkan tadi itu. Ya, misalnya dari analisa data itu ternyata ada masalah nyeri akut pada Ibu M. Ya. Ini nyeri akut ini adalah nyeri yang datanya tiba-tiba atau kurang dari 6 bulan. Kemudian kolom penyebab atau etiologi kita isi dari nyeri akut itu, kita analisa dari hasil pengkajian apa penyebabnya. Misalnya karena penyakit atau agen injury fisik, nah itu sehingga menyebabkan nyeri pada klien Ibu M tadi. Nah, ini dituliskan di penyebabnya, agen injury fisik atau biologi. Berikutnya adalah tahap yang kedua, yaitu diagnosa keperawatan pada keluarga dengan hipertensi, ya. Diagnosa keperawatan pada keluarga dengan hipertensi, contoh misalnya nyeri akut pada klien, ya, klien keluarga tadi berhubungan dengan agen injury fisik berupa misalnya makanan tidak sehat, ya. Nah, ini perlu dituliskan, ya, diagnosanya. Setelah ditegakkan diagnosa, perlu dilakukan prioritas masalah atau diagnosa keperawatan. Bila diperoleh lebih dari satu masalah atau diagnosa keperawatan, yaitu perlu diprioritaskan mana yang lebih prioritas untuk dilakukan intervensi keperawatan. Tahap berikutnya dari proses asuhan keperawatan yang ketiga adalah perencanaan intervensi pada keluarga dengan hipertensi.
Perencanaan intervensi sesuai dengan diagnosa keperawatan yang sudah ditegakkan. Pada perencanaan ini juga perlu membuat tabel perencanaan intervensi. Tabel perencanaan intervensi itu bisa meliputi kolom nomor, kemudian diagnosa keperawatan, kemudian NOC (Nursing Outcome Classification) dan NIC atau Nursing Intervention Classification. Nah, di dalam pengisiannya kita sesuaikan dengan diagnosa keperawatan yang kita temukan. Misalnya kita tadi menemukan diagnosa keperawatan nyeri akut pada klien atau ibu M berhubungan dengan agen injury fisik berupa makanan tidak sehat. Kemudian nursing outcome klasifikasinya, setelah dilakukan intervensi keperawatan diharapkan nyeri berkurang dengan kriteria hasil, ya misalnya skala nyeri berkurang. Ya. Kemudian NIC Nursing Intervention Classification yang akan kita lakukan pada keluarga itu yaitu manajemen nyeri non farmakologis, misalnya nafas dalam, teknik distraksi atau guided imagery. Itu beberapa hal terkait dengan NIC. Tahap proses ASKEP selanjutnya yang keempat yaitu implementasi keperawatan pada keluarga dengan hipertensi. Setelah perencanaan dibuat, maka perlu melaksanakan tindakan dari perencanaan tersebut. Kemudian dibuat dokumentasi dalam tabel catatan perkembangan. Tabelnya terdiri dari kolom nomor diagnosa, hari, jam, implementasi apa yang dilakukan, kemudian evaluasi. Dalam pengisiannya, nomor diagnosa ditulis sesuai dengan diagnosanya, yaitu misalnya nomor 1, kemudian hari, misalnya hari pelaksanaan implementasinya kapan, dituliskan misalnya Minggu 15 November 2020, kemudian implementasinya apa yang dilakukan, misalnya memonitor tanda vital, melakukan manajemen nyeri. Kemudian evaluasi dituliskan SOAP, S-nya adalah subjektif, yaitu keluhan yang dikatakan, kemudian mengatakan nyeri berkurang setelah manajemen nyeri. Kemudian O-nya objektif, skala nyeri turun jadi 2. Kemudian A, analisa masalah teratasi sebagian, yang di sini maksudnya adalah masalah nyeri. Kemudian P, planning, lanjutkan manajemen nyeri. Ya, itu kurang lebih dari penulisan catatan perkembangan untuk implementasi. Tahap yang terakhir yaitu tahap kelima di dalam proses asuhan keperawatan keluarga adalah evaluasi keperawatan pada keluarga dengan hipertensi. Tahap evaluasi ini merupakan tahap akhir dalam asuhan keperawatan pada keluarga dengan hipertensi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah masalah yang ada setelah dilakukan intervensi keperawatan dapat teratasi semua, sebagian, atau belum teratasi. Juga tujuan perencanaan tercapai atau tidak. Nah, itu evaluasi. Evaluasi ini bisa dituliskan di dalam tabel catatan perkembangan tadi yang terdiri dari SOAP. Jadi, misalnya kita dapatkan 2 diagnosa. Berarti setiap diagnosa kita tuliskan evaluasinya ya di dalam kolom catatan perkembangan tadi. Ya. Sehingga nanti kita akan tahu setiap diagnosa itu apakah masalah sudah teratasi atau belum. Ya. Itu bisa kita tulis di catatan perkembangan. Teori singkat tentang hipertensi. Di dalam dokumentasi asuhan keperawatan perlu dituliskan teori singkat tentang penyakit yang ada pada keluarga. Saat ini saya akan menjelaskan teori singkat tentang hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg. Itu tadi tentang ASKEP keluarga dengan hipertensi sudah saya sampaikan meskipun secara singkat ya. Sekarang untuk ASKEP keluarga dengan TB paru maupun keluarga dengan HIV/AIDS itu secara umum
itu cara pembuatan dokumentasiannya sama dengan cara membuat dokumentasi ASKEP keluarga dengan hipertensi yang sudah saya jelaskan tadi. Mulai dari perlu menulis teori singkat tentang penyakitnya, kemudian membahas atau menjelaskan tentang proses keperawatan yang dilakukan mulai dari pengkajian, penegakan diagnosa keperawatan keluarga, perencanaan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Yang membedakan adalah macam intervensi yang diberikan akan berbeda ya, sesuai dengan masalah yang ditemukan setelah pengkajian keperawatan keluarga. Itu. Jadi untuk ASKEP pada keluarga dengan TB paru maupun keluarga dengan HIV/AIDS secara garis besar sama pendokumentasiannya dengan ASKEP keluarga dengan hipertensi, hanya saja yang membedakan adalah jenis intervensi yang diberikan sesuai dengan masalah perawatan yang ditemukan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tugas kelompok mahasiswa. Setelah mempelajari materi, buatlah contoh rencana asuhan keperawatan pada keluarga dengan TB paru dan keluarga dengan HIV atau AIDS secara kelompok. Selanjutnya, hasil tugas diupload di e-kampus sesuai waktunya sebagai bukti hadir dalam kuliah online pada materi ini. Daftar kelompok mahasiswa akan disampaikan melalui WhatsApp kepada salah satu mahasiswa untuk di-share ke teman sekelasnya. Tugas harap disusun dengan rapi, disertai cover, judul, logo stiker, nama-nama kelompok, NIM, semester, kelas, prodi, tahun, dan dilengkapi daftar pustaka atau sumber referensi yang dipakai. Demikian materi kuliah online tentang keperawatan keluarga yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa diterima dan dimengerti oleh mahasiswa, dan saya harapkan juga mahasiswa bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.